Inilah Inten Hot News hari ini. Pertama dimulai dengan beredarnya sebuah foto di dunia maya yang menghebohkan para fans sinetron anak jalanan. Apalagi kalau bukan foto Stephen William dengan mantan istri Dearly Idol Celine Evangelista yang tengah berada di sebuah mall. Sontak kali ini memancing kebenaran tentang rumor retaknya hubungan Stephen dan Natasha Wilona yang sudah berjalan selama 2 tahun itu. Akibatnya Celine dikecam oleh para haters. Namun benarkah Wilona sampai tak habis pikir mengapa Stephen bisa memiliki hubungan dengan Celine yang berstatus sebagai janda? Benarkah jawaban Wilona yang seolah tak mau ikut campur menandakan mereka telah putus? Ya. Di tengah-tengah adik-adik kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengucapkan terima kasih udah pada datang ke sini. Terima kasih banyak. Dengar sih pasti gak dengar. Namanya gosip ya pasti kan cepet nyebarin semua. Gimana ya? Menurut aku yang ngejalanin si Stephen-nya. Jadi ya udahlah, terserah dia kayak gimana. Cuma intinya aku nggak mau terlalu banyak komentarin sih. Coba ya tanya sama orangnya langsung gimana. Yang pasti intinya apa ya? Yang ngejalanin dia kan, dan dia yang ngelakuin, dia yang ini. Jadi aku kayaknya nggak mungkin berkomentar gimana sih. Kalau mau lebih lengkap, lebih jelas mungkin bisa tanyakan langsung ke dianya. Belum lama ini, publik juga dikejutkan dengan kehadiran video yang berbeda tentang seorang anak yang menjadi imam sholat berjamaah. Bocah laki-laki itu begitu yakin memimpin sholat yang makmumnya adalah para orang tua. Imam kecil ini pun begitu merdu membaca surat Al-Fatihah yang merupakan bacaan wajib ketika melakukan sholat. Imam cilik ini pun memilih surat panjang seperti surat Al-Mulk dan surat Ar-Rahman untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Lantas apa komentar Syekh Ali Jaber dan juga Krisdayanti terkait ada seorang bocah yang sudah mampu menjadi imam sholat? Kalau untuk salat sunnah boleh-boleh saja, tidak masalah. Untuk tapi yang sudah bacanya fasih, bagus, hafalannya banyak, tidak masalah diimami oleh anak-anak dini kecil, umur-umur dini untuk menimami salat sunnah, bukan salat wajib. Salat sunnah. Kalau salat wajib memang ditentukan harus balik. Jadi itu semakin pertanda bahwa kuasa Tuhan itu ada di mana-mana. Melihat bahwa anak ini punya satu talenta yang luar biasa, dia bisa jadi imam walaupun nggak tahu ya apakah dia udah balik atau belum balik, apakah dia boleh menjadi imam untuk kaum yang lebih tua. Tapi buat saya itu keajaiban. Kisah lain yang juga membuat publik terkejut juga terharu adalah ketika menyaksikan seorang hafiz cilik asal kota suci Madinah Al-Munawwaroh, Syekh Jihad Al-Maliki. Keistimewaan hafiz berusia 11 tahun ini adalah sanggup menghafal Al-Quran 30 juz. Karena kemampuannya inilah, bocah laki-laki ini diberi gelar Syekh, sebuah gelar yang di Indonesia lebih daripada Ustadz. Yang mengejutkan adalah Syekh Jihad Al-Maliki adalah seorang penyandang tunanetra dan lahir dari ayah yang berprofesi sebagai guru di sekolah umum. Syekh Jihad Al-Maliki pun pernah menjadi tamu di acara Hafiz Indonesia yang digelar RCTI setiap bulan Ramadan. Kehadirannya sebagai bintang tamu di Hafiz Indonesia itu membuat semua mata penonton basah oleh air mata ketika mendengar keikhlasan Syekh Jihad Al-Maliki menerima kebutaan yang diberikan oleh Sang Ilahi Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, tasma'ul muqarrar alladhi 'alayka hifdhuhu. ثم تكرر حفظه ثم تكرره آية آية حتى تحفظه. تكرر الآية 3 أو 5 أو 7 أو ما يحلو لك. كنت وأنا صغير وعمري 3 سنوات أو 4 سنوات أسمع من إذاعات القرآن الكريم وأسمع من بعض المشايخ مثل الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله تعالى. وعلى هذا الحديث
وإن فقد حبيبتي فصبر عوضته منهم الجنة. Dia berkata, saya tidak pernah meminta kepada Allah SWT untuk kembalikan pandangan mata saya, karena saya hafal salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kehilangan dua mata, Allah SWT digantikan dengan surga. Dan itu yang saya harapkan. Luar biasa. Jihad ini bukan sebenarnya anak yang biasa. Usia 7 tahun, dia sudah mendapatkan juara 1 anak cilik sedunia menghafal Al-Quran, juara 1. Kedua, dia bukan hafal Al-Quran begitu saja, tapi hafal dengan angka, tafsir, halaman, juz, berapa ayat, halaman kanan, halaman kiri, atas, bawah. Bahkan dia hafal tafsir Ibn Katsir. Beberapa waktu lalu, dia juga dapat juara 1 dalam program menghafal hadis. Dia baru usia 11 tahun, 11-12 tahun, tapi dia sudah berhasil menghafal 10.000 hadis. Bayangkan. Jadi luar biasa. Memang ini di belakang ujian ada sebuah nikmat yang Allah rahasiakan untuk beliau. Dan subhanallah memang bisa diharapkan menjadi salah satu calon ulama besar. Nah, menurut saya itu Syekh bukan sebuah gelar. Cuman ini sebuah panggilan. Kalau kita di Arab memang yang fantas dipanggil Syekh adalah penghafal Al-Quran 30 juz. Yaitu tamparan buat kita semua bahwa adik-adik kita yang mendapatkan keterbatasan dalam penglihatan tapi mempunyai semangat untuk menghafal Al-Quran, walaupun mereka tidak bisa melihat ayat per ayat dengan mata mereka sendiri. Seperti juga di surat 2 Al-Baqarah ayat 97, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat ke dalam hati orang yang dikehendaki, Nah, mungkin salah satunya adalah beliau gitu. Walaupun umurnya masih kecil, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia termasuk orang yang Allah kehendaki untuk dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku butuhkanlah rasa cinta di hatiku.